Oke. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak. Halo. Kak. Hari ini Kakak Nia sama Kakak siapa? Kak Natalia. Yes, sama Kakak Natalia akan bercerita firman Tuhan nih adik-adik. Nah, Kakak Natalia bisa kita lihat nih ada perwakilan dari adik-adik kelas Daniel dan kelas Elia untuk mendengarkan cerita firman minggu ini. Coba kita perkenalan dulu dong dari kelas Daniel, siapa aja sih Kakak Nat? Dari kelas Daniel itu ada ceweknya namanya Caroline Manurung. Coba Caroline. Halo Caroline. Hai Kak. Oke. Kemudian yang cowoknya ada King David. Halo. Halo King David. Iya. Kalau dari kelas Elia ada Datia. Halo Datia. Halo Kak. Kalau dari kelas Elia satu lagi nih ada Joel. Kelas Halo Elia. Joel. Halo. Halo. Lengkap ya Kak, sepasang. Ya sepasang. Oke. Adik-adik sudah nyiapin Alkitabnya kan? Sudah Kak. Oke, udah disiapkan semua Alkitabnya ya adik-adik di rumah ya. Oke. Sebelum mendengarkan cerita firman minggu ini, kita berdoa dulu ya. Yuk bersatu di dalam doa, lipat tangan. Yuk dengan sikap yang baik buat Tuhan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai mendengarkan cerita firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, Kakak mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang punya telinga? Saya. Semuanya punya telinga ya. Telinganya ada berapa sih kira-kira adik-adik? Dua. Ada yang satu? Nggak ada ya? Atau ada yang tiga? Cacat. Iya. Nah, kira-kira telinga fungsinya untuk apa sih adik-adik? Mendengar. Untuk mendengar apa sih? Ataupun ngomong. Gitu. Dengar. Sekarang coba kakak mau tanya. Kan tadi bilangnya telinga itu untuk mendengar ya. Kakak mau tanya sama adik-adik, kira-kira ini suara apa sih kalau adik-adik bisa dengar? Coba kita dengar. Suara mesin. Suara mesin? Mesin. Yakin? Coba telinganya dibuka lebar-lebar. Suara mesin atau suara kentut? Oh. Masa sih? Coba. Datia sama Caroline belum jawab nih. Baru yang cowok-cowok. Dengar lagi ya. Suara ngorok tidur. Oh, kayak mengaum kan sih? Suara apa tuh? Kayak mengaum loh adik-adik. Cluenya adalah suara hewan. Nah, suara hewan. Jadi bukan suara yang lain. Hewan lagi bobo. Hewan lagi bobo. Hewan apa tuh yang lagi bobo? Ayo Datia. Harimau. Betul. Kalau harimau kayak tadi ya, hampir-hampir mirip ya. Sama suara mesin. Coba kita dengar sekali lagi. Oke. Nah, kelihatan jelas ya. Perbedaan suaranya itu adalah suara harimau. Nah, kalau adik-adik tahu suara harimau, sekarang kakak mau tanya sama Datia. Kalau suara burung kayak gimana sih Datia? Bisa contohin ke teman-teman sama kakak Nia nggak? Suara burung. Bener? Bener nggak Caroline? Joel? King David? Betul?
Betul. Sekarang gantian. Joel, kalau misalkan suara anjing gimana? Anjingnya galak ya. Anjingnya galak ya. Guk, 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 guk. Oke, sekarang gantian lagi nih, King David. Kalau suara kucing kayak mana? Ayo, kok lihat-lihatan? Kayak mana? Bisa miau. Miau atau meong? Betul. Terakhir, Caroline. Kalau suara enaknya suara apa ya Kakak Nia ya? Semut. Suara semut. Semut. Semut nggak tahu susah dong. suaranya. Suaranya kayak gini. Semut. Lucu ya King David ya. Kalau suara angin, Caroline, suara Angin. pernah dengar suara angin nggak sih? Nggak apa-apa dipegang layarnya. Nggak pernah, Kak. Nggak pernah. Oh, kira-kira apa sih yang Caroline tahu? Suara. Kameranya kan ada di Suara sini. lain. Suara apa? Ayo. Suara kodok, Kak. Suara kodok kayak gimana coba? Bebek. WB, betul. Wah Kania, ternyata adik-adik yang lagi ada di Zoom ini tuh punya telinga dan fungsinya masih baik, Kak. Mereka Yes, masih benar tahu, bisa ngebedain mana suara-suara hewan-hewannya sesuai dengan ciri khas suara mereka masing-masing. Oke, bener banget Kak Kana. Adik-adik tadi udah denger kan yang dijelasin sama Kakak Natalia, adik-adik tahu tuh suara burung, suara harimau mengaum, terus tadi kata Caroline suara kodok. Oke, adik-adik pinter banget deh. Sekarang kalau Kakak Nia tanya, siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Ada? Atau Saya, Kak. pernah tahu Ya. suara Tuhan tuh gimana sih? Ada? Ada nggak yang pernah Nggak dengar? ada yang tahu ya. Nah, adik-adik, minggu ini cerita firman Tuhan kita ada nih seorang tokoh yang mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Siapa sih? Siapa tokohnya? Ada yang tahu? Manusia. Iya, ya jelas manusia, Bang. Oke, kalau nggak ada yang tahu, penasaran kan? Coba kita buka dulu Alkitab kita nih. Yuk, kita buka Alkitab kita biar kita tahu jawabannya. Dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Yuk dibuka dulu Alkitabnya yuk. Adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya ya. Dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik kita pembagian pembacaan ya. Nanti dari ayat 1 sampai 2 Kakak Nia yang baca, ayat 3 nanti King David yang baca, ayat 4 1 Samuel berapa? 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, Bang. Putus-putus. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Udah dapat semuanya adik-adik yang di rumah? Sudah. Udah, Joel, Sebentar, King David Bu. udah. Gimana? Udah? Oke. Udah ya? Sudah. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nanti ayat 1 dan 2 Kakak Nia yang baca. Ayat 3-nya King David. Ayat 4-nya Caroline. Ayat 5-nya nanti Joel. Ayat 6-nya Datia. Ayat 7-8 Kakak Natalia. 9-10 Kakak Nia lagi.
Oke, udah dapat semuanya ya, adik-adik di rumah ya. Oke, Kakak Minia baca dulu ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan apapun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. King David, Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Karlin, Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Joel, Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Aku ingat yang ini, pernah aku baca. Datia, Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memang memanggil anakku, tidurlah kembali." Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Nah, sekian pembacaan Alkitab kita adik-adik. Oke, tadi kita kan udah baca Alkitab nih. Ada satu tokoh yang dipanggil dan mendengar suara Tuhan. Siapa tadi tokohnya? Samuel. Yes, pintar Samuel. Oke adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Samuel adalah anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkana. Ibunya siapa? Mana? Yes, Ibu Hana. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Samuel itu adalah anak yang sangat susah didapatkan Ibu Hana. Sangat susah gimana sih Kak maksudnya? Karena ketika itu Ibu Hana tidak bisa memiliki anak adik-adik. Ibu Hana tidak bisa memiliki anak atau keturunan. Tapi Ibu Hana tahu nggak? Dia datang ke rumah Tuhan, dia berlutut, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan supaya diberikan seorang anak. Apa sih doanya Ibu Samuel adik-adik? Yaitu Ibu siapa tadi? Hana. Yes. Yuk coba kita buka Alkitab kita yuk. Apa sih doanya Ibu Hana kepada Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 11. Kakak Nia aja yang baca ya. Adik-adik bisa dapat kan? Ayat 9. Berapa? Ayat 9. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Adik-adik tahu nggak doanya Ibu Hana apa sih? Nih kakak bacain ya dari Alkitabnya. Pada suatu kali,
Ya, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, apa doanya berarti intinya adik-adik? Meminta seorang Anak. anak. Lalu selanjutnya apa sih Kakak Natalia? Betul. Jadi tadi doanya adalah Hana meminta seorang anak laki-laki, Kak, tadi di ayat 9 sampai 11. Nah, jadi adik-adik setelah waktu berlalu, dalam waktu yang sangat panjang, ternyata benar kalau Tuhan memberikan Hana seorang anak apa? Anak laki-laki, betul. Dan diberikan namanya siapa tadi ayat yang pertama kita baca? Namanya adalah Samuel pada anak yang dilahirkan oleh Hana tersebut. Nah, anak-anak, adik-adik, Hana tahu nih kalau Samuel itu adalah anak yang diberikan sama Tuhan, anak yang dia doa-doakan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya diberikan sama Tuhan. Dan dia ingat akan nazarnya. Tahu kan nazar itu artinya apa? Enggak. Bernazar itu betul. Artinya adalah janji. Jadi Hana ingat akan janjinya dia kepada Tuhan. Nah, jadi saat si Samuel ini sudah tumbuh menjadi seorang anak laki kecil, kalau bisa dibilang sekitar umur 2 sampai 3 tahun, saat itu Hana menepati janjinya, yaitu membawa anaknya kepada Tuhan. Nah, apa janjinya? Dia berjanji nih tadi di ayat yang dibilang sama Kakak Nia. Dia berjanji untuk memberikan anaknya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidup dia. Makanya Hana, yaitu ibunya, membawa Samuel ke rumah Tuhan. Di daerah mana tadi? Di ayat yang 9? Ayo, Daerah mana? Makan dan minum di Silo. Betul, Joel. Sama Datia, di daerah Silo untuk tinggal di rumah Tuhan. Nah, kebetulan saat itu di Silo itu ada Imam Eli. Jadi disitulah tinggal si Samuel bersama dengan Bapak Eli untuk semakin mengenal Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidupnya Samuel. Gitu Kakak Nia. Nah, benar banget Kak. Jadi adik-adik tadi dikatakan Kakak Natalia apa? Samuel tinggal bersama imam atau bapak siapa? Eli. Yes, Bapak Eli. Nah, tahu nggak adik-adik? Ketika Samuel sedang tidur, ada suatu kejadian nih pada tengah malam. Ketika Samuel sedang tidur nyenyak, tiba-tiba ada yang memanggil apa tadi? Samuel. Nah, ketika Samuel dipanggil, Samuel langsung apa? Samuel langsung bangun dan langsung bangkit adik-adik. Sekarang Kakak Nia pengen nanya nih, kalau adik-adik semua nih, Datia, Caroline, King David, Joel, kalau lagi tidur nyenyak itu enak banget nggak sih? Enak nggak? Kalau lagi tidur nyenyak terus tiba-tiba dipanggil, belum tentu kalian bangun, benar nggak? Kakak Nia aja sama Kakak Natalia belum tentu bangun, benar nggak? Benar. Iya, terus kalaupun bangun paling harus ditepuk dulu kan baru bangun. Nah ini enggak adik-adik, ketika Samuel mendengar suaranya dipanggil, Samuel langsung bangun dan langsung bangkit. Nah Samuel langsung pergi ke kamar Imam Eli. Dikiranya Samuel yang memanggil itu Imam Eli adik-adik. Lalu Imam Eli berkata, pergilah tidur sebab aku tidak memanggil engkau.
Lalu Samuel tidur kembali. Tiba-tiba kedua kalinya adik-adik apa? Samuel dipanggil lagi adik-adik. Dan Samuel langsung bangun lagi. Dan dia langsung ke kamarnya Imam Eli lagi. Ternyata Imam Eli bilang adik-adik bahwa dia tidak memanggil Samuel. Dan Samuel disuruh tidur kembali. Lalu Samuel tidur kembali. Tiba-tiba ada suara lagi yang memanggil Samuel. Nah, itu panggilan yang keberapa? Ya, Kak. Ketiga. Nah, kali ketiga Samuel itu dipanggil adik-adik. Lalu dia bangun lagi dan dia pergi menemui Imam Eli. Dan Imam Eli baru sadar bahwa Samuel dipanggil oleh Tuhan. Lalu Imam Eli berpesan kepada Samuel. Apa tadi pesannya Imam Eli kepada Samuel? Ingat? Apa katanya? Imam Eli berkata, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Ada tadi ya yang di ayat Alkitabnya ya. Nah, Imam Eli berkata begitu kepada Samuel ketika nanti suara itu memanggilnya kembali. Karena apa adik-adik? Karena Imam Eli ingin Samuel mendengarkan suara Tuhan adik-adik. Nah, sampai akhirnya gimana sih Kak Kanat? Betul. Nah, jadi karena tadi Bapak Eli sudah berpesan supaya Samuel kembali tidur, akhirnya Samuel menaati apa yang diperintahkan oleh Imam Eli kepada Samuel. Akhirnya Samuel pergi tidur kan adik-adik? Tapi enggak beberapa lama kemudian, dia tuh mendengar suara. Saat itu juga ada yang memanggil namanya dia. Samuel, Samuel. Terus Samuel menjawabnya apa? Yang di ayat terakhir? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, setelah itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, adik-adik, setelah itu keesokan harinya Bapak Eli atau yang biasa kita sebut Imam Eli bertanya kepada Samuel, apa sih yang Tuhan pesankan kepada kamu? Apa sih yang Tuhan perintahkan kepada kamu, Samuel? Ketika mendengar pertanyaan Bapak Eli, Samuel menceritakan firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu dengan keseluruhan. Semua perkataan Tuhan dia ceritakan semuanya kepada Imam Eli. Gitu. Nah, adik-adik, akhirnya Samuel bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia bisa mendengarkan firman Tuhan dan dia juga melakukan firman Tuhan. Sampai akhirnya tahu nggak Samuel diangkat menjadi apa? Ayo, Samuel diangkat untuk menjadi raja memimpin bangsa Israel adik-adik. Dia memimpin bangsa Israel agar bangsa Israel bisa taat kepada Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan sama seperti yang dilakukan Samuel adik-adik. Iya. Begitu. Betul. Jadi adik-adik dari firman Tuhan hari ini kita belajar seperti Samuel ya, yaitu mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mungkin saat ini kita nggak mendengarkan secara langsung firman Tuhan itu seperti yang dialami Samuel. Misalkan kita mendengar langsung suara Tuhan manggil nama Datia, Datia, atau Caroline, Caroline, atau Joel, Joel, atau King David, King David, atau teman-teman atau adik-adik dari kelas Daniel atau Alika. Enggak ya. Mungkin kita tidak mengalami hal yang sama, hal yang serupa dengan yang dialami oleh Samuel. Tapi kita bisa loh mendengarkan langsung suara Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Nih, melalui apa nih? Alkitab. Alkitab. Karena Alkitab itu adalah suara Tuhan, perintah Tuhan. Jadi membaca Alkitab, berdoa, itu berkomunikasi dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu
cara kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti apa aja sih Kak contohnya? Kania boleh dikasih tahu nggak? Nah, sekarang nih coba contohnya. Kalau di rumah nih, adik-adik sering nggak tuh dipanggil mama papa? Datia, Caroline, King David, Joel. Biasanya kan mamanya bilang, sini deh, mama boleh minta bantuan nggak? Pasti jawaban pertama apa seringnya? Iya, bentar. Bener nggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, Bener kadang nggak? aku Nggak ya, ada Kak. tuh langsung Kadang aku pucuk-pucuk. nggak mau bentar. Datia langsung lari. Iya mama, kenapa mama? Nggak ada kan? Pasti iya bentar lagi asik tunggu ma. Terus kata Joel, iya gamenya belum kelar ma, sebentar. Nah, boleh nggak sih begitu? Boleh nggak sih Kak Kanat begitu? Dijawabnya cepet Kak, cuman entar-entar gitu, tapi Iya, tidak melakukan secara bentar-bentarnya itu yang sering. cepat. Iya, Nah, menjawabnya aja yang udah. cepet. Oke, nah itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kenapa? Karena ketika mama atau papa atau opung di rumah minta tolong atau manggil kita bisa loh. Contohnya seperti Samuel tadi ketika dipanggil, dia bisa langsung bangun. Dia langsung bisa gercep. Kalau bahasa adik-adik sekarang kan gercep, ya kan? Gerak cepat. Oke, nah kita juga harus bisa dong. Masa Samuel bisa, kita nggak bisa? Karena apa? Karena ketika adik-adik mendengarkan panggilan mama, papa, opung di rumah, adik-adik termasuk mendengarkan firman Tuhan. Loh, kok termasuk mendengarkan firman Tuhan, Kak? Ingat nggak hukum Taurat kelima? Widih, Caroline udah ngantuk, Caroline. Ingat nggak hukum Taurat kelima? Adik-adik di rumah. Hormatilah oleh orang tua. Iya, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ketika adik-adik mengingat hukum Taurat kelima tersebut, adik-adik termasuk melakukan firman Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Lalu kedua nih, kalau di gereja, walaupun saat ini ya Kakak Natalia ya, kita masih online, nggak apa-apa, kita tetap mendengarkan cerita firman Tuhan walaupun by Zoom saat seperti ini atau YouTube, nggak ada tuh namanya ya udahlah biarin aja kakak gurunya cerita, nanti juga aku bisa dengerinnya nanti enggak gitu ya. Apalagi nih nanti next adik-adik juga pengen kan kembali ke gereja kan, bener nggak? Nah, apalagi nanti kalau kita kembali ke gereja, ketika kakak, abang gurunya bercerita, atau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, atau mengajak adik-adik membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, adik-adik harus bisa cepat tuh namanya, ngikutin perintah kakak guru. Karena apa adik-adik, ketika kita ikut perintah baik, dengar-dengaran, kita termasuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus katanya juga ketika kita taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita juga berperilaku saling mengasihi antar saudara kita ataupun sesama kita di luar. Coba nih Kakak Natalia, kita tanya dulu nih ke adik-adiknya. Kan pandemi nih, nggak ketemu teman-temannya, atau sekarang yang udah mulai sekolah ya. Datia udah mulai sekolah belum? Udah, Kak. Nah, Caroline udah mulai belum? Udah, Kak, aku udah PTM. Nah, Udah kalau ada Joel sama tatap King muka, David udah Kak. mulai sekolah lagi belum? Aku masih pakai Zoom. Oke, masih pakai Zoom. Nah, udah. oke, sip. Nah, sekarang kakak tanya dulu nih, kakak sekolah Natalia kita online. tanya dulu nih adik-adik. Kali dan Karena kalian. Oke, mereka kan masih ada yang by virtual sama udah ada yang ketemu temen nih. Hidup mengasihi itu, mengasihi apa saja sih yang mereka sudah lakukan selama pandemi ini? Kita tanya dulu dari Pas Daniel kali ya, Kak ya? Iya. Oke, coba dari King David. King David masih di mute, Dek. Kenapa, Kak? Mengasihi apa sih yang udah King David lakukan?
Em, ah, hmm, Ayo, King bingung ya? David mengasihi teman di sekolah gimana, Dek? eh, Ayo. Udah ke Ayo. sekolah kan? bahagia, Kak. Bahagia. Ya. Coba di rumah aja ya Kakak Natalia ya kita tanya. Oh ya, di rumah sama saudara. Gimana ini? Nih Joel mengasihi King David gimana contohnya? Kan saudara. Ngasih roti gitu. King David mengasihi Joel. Berbagi mainan ke King. Ya. Ya, berbagi Yes, mainan benar. katanya. Berbagi mainan. Tapi berbagi Berbagi mainan makanan. sampai berantem enggak? Enggak kan? Kadang berantem, kadang iya. Ya. Jangan ya. Kadang nggak berantem, kadang berantem. Oke. Tapi banyak akurnya ya daripada berantemnya ya. Dulu waktu kecil kita sering berantem. Oke. Nanti besarnya jangan berantem ya. Oke, dari Datia apa nih? Mengasihi apa sih yang udah Datia lakukan? Tidak berantem, Kak. Terus? Berbagi juga, Kak. Oke, berbagi apa sih Datia? Kan lagi pandemi. Datia berbagi ke siapa? Bagi kakak sepupu, Kak. Oh, ke kakak sepupu. Bagus ya. Bagus banget. Kalau Caroline, mengasihi apa sih yang Caroline lakuin sayang selama pandemi? Berbagi makanan dengan adik dan abang. Oke, berbagi makanan dengan abang dan adik selama pandemi. Oke, berarti adik-adik pada hebat nih ya, pada tahu ya. Berarti dari firman Tuhan hari ini kita diajarkan kalau kita harus dengar Firman Tuhan. dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yaitu dengan cara apa tadi yang pertama bisa menghormati orang tua. Terus sikap baik pada di mana di gereja, di sekolah, dan saling mengasihi. Bisa ya dilakukan ya? Bisa, Kak. Gimana nih Kakak Natalia? Kira-kira adik-adiknya pada bisa nggak nih? Bisa dong, Kak. Oke, hebat-hebat kelas Daniel Elia yang di rumah ya. Iya. Oke, jadi kesimpulannya tadi adalah firman Tuhan hari ini yaitu kita belajar untuk mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Contoh-contohnya tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Kakak Nia ya poin-poinnya. Jadi sekian cerita firman Tuhan minggu ini ya adik-adik. Jadi siapa sih yang mau seperti Samuel? Coba angkat tangannya. Dimarahin. Lama-lama jangan unmute aja. Dimarahin. Pasti semuanya mau jadi Samuel ya, karena Samuel sosok anak yang baik ya Kak ya. Yes. Baik, yang nurut, yang taat. Siapa sih yang nggak mau jadi Samuel? Kakak Natalia sama Kakak Nia aja mau, apalagi adik-adik yang ada di Zoom dan adik-adik yang mendengarkan secara online. Oke. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Nanti untuk aktivitas akan disampaikan di grup kelas masing-masing oleh Kakak Nia dan Kakak Natalia. Sekarang kita mau doa penutup. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mengakhiri cerita firman Tuhan minggu ini. Caroline masih buka mata. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami semua dapat diberikan waktu untuk sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan, tadi kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, adik-adik kelas Daniel maupun adik-adik kelas Elia, biarlah kami dapat menjadi sosok Samuel kecil
yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami dan tolong kami Bapa agar kami mau terus menaati perintah-Mu dan menaati perintah orang tua kami. Ampuni juga untuk setiap perilaku, perkataan, maupun isi hati kami yang tidak berkenan selama kami mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap negara kami Bapa, bumi kami Tuhan, biar akhirnya Tuhan yang boleh memulihkan agar kami dapat kembali bersama-sama berkumpul di gereja untuk beribadah dan berkumpul dan melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa yang boleh kami tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima Selamat kasih hari adik-adik. Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu.